Anda sudah mengadakan rapat, sudah membuat kebijakan baru, sudah mencoba berbagai pendekatan. Tapi 6 bulan kemudian, polanya sama, masalahnya sama. Dan yang paling melelahkan bukan kegagalannya, tapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa Anda tunjuk sebagai penyebabnya. Tidak ada yang jelas-jelas salah. Semuanya terlihat berjalan, tetapi sesuatu yang fundamental tidak bergerak. McKinsey mensurvei 10.000 eksekutif senior di seluruh dunia dalam State of Organization 2026. 75% organisasi gagal membangun budaya yang sehat, 3 dari 4. Dan alasan yang paling dominan bukan kurang anggaran atau kurangnya program, tapi pemimpin yang tidak menyadari bahwa perilakunya sendiri adalah bagian dari masalah yang ia coba selesaikan. Mereka terus mencari solusi di luar, sementara masalahnya ada di dalam. Deloitte 2024 menambahkan data yang tidak kalah mengejutkan. 53% karyawan mengaku khawatir dengan kondisi institusi mereka, tapi memilih diam karena tidak merasa aman untuk berbicara. Bukan karena tidak peduli, tapi karena pengalaman mengajari mereka bahwa jujur lebih banyak merugikan daripada mengubah apapun. Dari luar, institusi itu tampak harmonis. Tidak ada konflik terbuka, rapat berjalan, laporan masuk, semuanya sesuai prosedur. Tapi dari dalam, kepercayaan perlahan habis, semangat orang-orang terbaiknya perlahan padam. Kalau kita baca data McKinsey itu dan kita jujur, ada satu pertanyaan yang tersisa. Kalau 75% organisasi gagal membangun budaya yang sehat dan pemimpinnya tidak menyadari bahwa ia bagian dari masalahnya, bagaimana kondisi seperti ini bisa bertahan begitu lama tanpa ada yang mempermasalahkannya? Bukan karena tidak ada yang melihat, bukan karena semua orang bodoh, tapi kondisi itu sudah terlalu lama dianggap normal oleh semua orang di dalamnya, termasuk pemimpinnya sendiri. Dan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 menggambarkan persis mekanisme bagaimana kondisi seperti ini bisa terjadi dengan cara yang tidak akan kita temukan dalam laporan McKinsey manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini," mereka menjawab, "Kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Ketahuilah, sesungguhnya merekalah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. 3 hal yang perlu kita perhatikan dari ayat ini. Pertama, ada yang menegur dari luar. Qila lahum. Dikatakan kepada mereka, dari luar kondisinya terlihat, tapi dari dalam mereka tidak melihatnya. Kedua, jawabannya bukan membantah. Mereka tidak mengatakan bahwa fasad itu tidak ada. Mereka mengatakan, kami justru yang sedang memperbaiki. Ini bukan kebohongan yang disengaja. Ini keyakinan yang tulus tapi keliru. Dan keyakinan yang tulus tapi keliru jauh lebih sulit diubah dari kebohongan yang disengaja. Ketiga, la yash'urun. Mereka tidak merasakan, bukan tidak tahu secara intelektual, tapi tidak merasakan secara batin bahwa ada yang tidak beres. Secara leksikal, fasad berasal dari fasada. Ibnu Faris dalam Muqayisul Lughah menjelaskan bahwa akar ini merujuk pada keluarnya sesuatu dari kondisi yang seharusnya. Lawannya adalah salaha, kondisi yang berfungsi sebagaimana mestinya. Fasad bukan sekedar buruk, ia adalah penyimpangan dari fungsi asli. Siapakah mufsid dalam sebuah institusi pendidikan? Hampir tidak pernah orang yang berniat jahat. Mufsid adalah ketua yayasan yang mencintai institusinya, tapi tidak mau mendengar bahwa ada yang perlu diubah dari caranya memimpin. Kepala sekolah yang sudah puluhan tahun berdedikasi, tapi menutup ruang untuk kritik karena merasa pengalamannya sudah cukup menjadi jaminan. Bendahara yang jujur secara personal, tapi tidak transparan karena merasa transparansi hanya akan menimbulkan salah paham. Sekretaris yang loyal, tapi mencatat apa yang ingin didengar, bukan apa yang sebenarnya disampaikan dalam rapat. Masing-masing merasa sedang menjalankan tugasnya. Masing-masing tidak menyadari kontribusinya terhadap kondisi yang lebih besar. Dan inilah cara fasad bekerja. Ia tidak datang dengan pengumuman. Ia menormalisasi dirinya sendiri, sedikit demi sedikit, sampai kondisi yang seharusnya tidak normal menjadi sesuatu yang semua orang terima sebagai cara kerja tempat ini. La yash'urun, bekerja bukan hanya untuk pelakunya. Ia berlaku untuk seluruh sistem yang sudah terbiasa. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeriksa diri sendiri.
Apakah orang yang paling kompeten di institusi Anda memilih diam dalam rapat? Kalau iya, pertanyaannya bukan kenapa mereka diam. Pertanyaannya adalah apa yang sudah terjadi sehingga mereka belajar bahwa berbicara jujur tidak aman bagi mereka. Apakah ada jarak yang konsisten antara nilai yang dideklarasikan dan yang dipraktekkan dalam sebuah keputusan sehari-hari? Nilai yang hanya hidup di spanduk dan dokumen akreditasi, ia tidak bisa disebut dengan visi. Ia hanya deklarasi yang tidak pernah diuji. Ketika ada yang berani mengangkat masalah, apakah masalahnya yang dibahas atau orangnya yang kemudian menjadi masalah baru? Kalau yang terjadi adalah yang kedua, yang perlu dibenahi bukan sistem rapatnya, tapi cara pemimpin merespon ketika orang berani berbicara jujur. Al-Quran tidak menggambarkan mufsid sebagai orang yang sadar sedang merusak. Ia menggambarkannya sebagai orang yang benar-benar yakin sedang memperbaiki. Dan itulah yang membuat kita perlu duduk dengan pertanyaan ini. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memeriksa diri sendiri. Apakah ada yang sedang kita normalkan hari ini yang sebenarnya sudah lama tidak normal? La yash'urun, kebanyakan kita tidak menyadarinya, yang sampai kalimat itu berlaku untuk kita. Renungkanlah.